lagi dibuat gambaran, maka si penyidik telah merekayasa suatu peristiwa. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Sahabat-sahabat AK, kita membahas rekonstruksi. Nanti sumbernya dari ahlinya, sahabat-sahabat AK. Jadi ahli yang tentunya sudah berkecimpung di bidangnya, sahabat-sahabat. Jadi kita tidak memakai ahli rekonstruksi, misalnya ahli HP, nit-nit, kan seperti itu kan, ahli kulit, ahli air dan sebagainya. Ini kita membahasnya sumbernya jelas, orangnya jelas, jabatannya mantan dia pernah jelas, seperti tinggal aja lihat di Google, kan seperti itu. Jadi di sini Mimin Arigi Abi itu sangat luar biasa, sahabat-sahabat AK, tentang rekonstruksi. Sedangkan Yosep ini sangat kontroversi. Sudah tahu dia ditargetkan, malah dia membuat kontroversi. Walau niat dia benar, ingin tahu, sahabat-sahabat AK, apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dia kan sudah ditargetkan. Kontroversi itulah yang membuat dia masuk ke dalam permainan itu. Nah, ini dalam analisa. Kalau Mimin Arigi Abi clear, dia tidak ikut, selesai dia masalahnya. Nah, nanti ada pembahasannya itu, sahabat-sahabat AK. Jadi untuk Yosep dalam analisa AK, ya pertama karena ini dilakukan bersama-sama, kita lihat dulu nanti Mimin Arigi Abi ini gitu. Tapi AK yakin dari mereka lah yang bisa menyelamatkan Yosep nanti, kan seperti itu. Begitu juga sahabat-sahabat AK, proses-proses misal direkonstruksi, apalagi tambah keyakinan analisa AK, bagaimana memandikan di kamar mandi itu, kan tidak dilakukan oleh Mimin. Kan ini duduk permasalahannya, apalagi Danu ada bersama ibunya ada seorang wanita. Bagaimana gambarannya? Kan ini duduk permasalahannya, sahabat-sahabat AK. Jadi rekonstruksi itu sangat penting, sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu ini akan tampilkan keterangan saksi ahli mantan Kabareskrim, mantan Kapolda Jabar, yaitu Bapak Susnodo Aji, di dalam memberikan keterangan dia di 6 terpidana kasus pindah. Ini dengarkan sahabat-sahabat AK, agar kita paham aturan pengalaman dia. Jadi pengalamannya yang orang ahlinya gitu kan. Nah ini nih, mari dengarkan dulu sahabat-sahabat AK. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Apa pentingnya rekonstruksi terhadap suatu perkara yang menarik perhatian bagi penyidik untuk membantu penuntut umum dalam proses persidangan dalam pembuktian perkaranya? Sangat penting ya, karena dari situlah kita bisa memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi, termasuk peran si pelaku, peran orang yang kita tuduh sebagai pelaku kan, perannya ini. Nah, penting itu. Tanpa itu kita nggak bisa dapat gambaran. Jadi kami tegaskan terhadap perkara yang sifatnya pembunuhan atau berencana pasti ada rekonstruksi. Pasti ada dan harus itu. Terus dihadiri oleh siapa saja biasanya di lapangan? Oleh pertama penyidik wajib. Baik. Nah kalau mau diundang hadir jaksa. Baik. Yang tadi kan sudah ada yang calon jaksa penuntutnya kan sudah ada. Selain itu siapa lagi yang hadir? Kemudian para pelaku. Baik. Nah, selain itu pelaku mau penasihat hukumnya. Penasihat hukum juga hadir. Iya supaya fair. Persoalannya apakah pelaku ini memperankan apa yang disangkakan pada dia. Baik. Kalau dia tidak memperankan, misalnya peran ini diganti orang lain, padahal pelakunya ada. Mengapa diganti orang lain? Oh karena dia tidak mau. Mengapa dia tidak mau? Karena dia merasa tidak melakukan. Ini yang jadi persoalan. Baik. Berikutnya ahli. Dalam suatu perkara rekonstruksi ternyata di dalam berita acara TKP dan lain sebagainya yang dihadirkan adalah bukan pelaku utama tapi menggunakan peran pengganti. Peran pengganti. Apakah itu pernah dialami oleh ahli ketika selaku penyidik? Tidak harus pelakunya. Pernah, karena mati pelakunya. Ada pelaku yang mati, misalnya saling keroyok, terjadi pembunuhan, berantem ini lawan ini, yang ini sisa satu, yang ini masih lengkap, yang sisa satu ini diperankan orang lain.
Kalau itu masih hidup, apakah bisa digantikan peran pelaku? Ya harus dia dong. Kalau dia nggak melakukan rekonstruksi, ini pertanyaan apa dia pelakunya apa bukan gitu. Pertanyaan kami ketika Bapak menjadi penyidik, pernah nggak itu sebetulnya para tersangka itu masih ada, tapi fakta di lapangan itu pakai peran pengganti? Oh enggak. Tidak pernah ya? Enggak, karena aneh gitu, orangnya ada kok. Nah, jadi kalau begitu caranya dibuat berita acara. Untuk adegan lempar-lemparan itu di situ. Para pelaku tidak mau melakukan dengan alasan apa? Bahwa dia merasa tidak melakukan. Baik. Sebabnya kalau diganti dengan orang lain yang melempar, disyuting lagi, dibuat gambaran, maka si penyidik telah merekayasa suatu peristiwa.